Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyampaikan laporan awal investigasi terkait kecelakaan AirAsia KZ8501 28 Desember lalu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Edwin Tintin dari kantor KNKT Jakarta Pusat. Edwin, poin penting apa saja yang disampaikan oleh pihak KNKT? Ya, selamat sore Gilang. Memang ini sebetulnya adalah konversi akhir tahun 2014 KNKT yang tertunda akibat kejadian AirAsia. Dan tadi memang KNKT merilis laporan awal investigasi pesawat AirAsia KZ8501 dan terdapat 18 poin daripada hasil laporan awal ini, di mana diantaranya itu adalah berisi data-data faktual mengenai pesawat yang mengangkut 162 orang tersebut. Dan meski pada saat ini mereka belum bisa menyimpulkan apa penyebab pasti kecelakaan, namun untuk sementara dugaan sementaranya diakibatkan karena awan cumulonimbus. Dan sesuai dengan aturan internasional, memang KNKT pada hari ini meliris laporan awal investigasi yang akan diberikan kepada organisasi penerbangan sipil dunia atau International Civil Aviation Organization atau ICAO, dan terdapat 7 negara yang terlibat, diantaranya itu adalah Indonesia sebagai negara tempat berangkat dan sebagian besar penumpang berasal, kemudian juga negara pembuat pesawat yaitu Prancis, pesawat Airbus 320-200, dan juga Amerika Serikat sebagai pembuat kotak hitam atau black box. Dan hasil daripada laporan ini dihimpun daripada FDR dan juga CVR yang berisikan 1.200 parameter penerbangan, dan perlu diketahui bahwa pembacaan flight data recorder dan juga cockpit voice recorder ini memakan waktu 11 jam bagi pihak KNKT, dan pada saat ini juga mereka masih menyusun transkrip pembicaraan. Dan seperti yang tadi Anda sebutkan, memang disebutkan bahwa kondisi pesawat pada saat diterbangkan dalam keadaan layak terbang dan juga berada di dalam titik keseimbangan yang sesuai, dan setiap awak pesawat memang memiliki sertifikat medis yang berlaku. Dan saya bisa menjelaskan sedikit mengenai pada pukul 23:11 Greenwich Mean Time, yaitu adalah pukul 6:11 waktu Indonesia Barat, terjadi kontak awal di pesawat, dan pada saat itu pilot menginformasikan pesawat sedang berbelok ke arah kiri, dan pada saat membelok, pilot meminta kemungkinan untuk diberikan izin untuk naik ke ketinggian 38.000 kaki. Dan perlu diketahui pada saat itu pilot atau pesawat berada pada keadaan stabil di ketinggian 32.000 kaki. Dan Air Traffic Controller di Jakarta mengatakan untuk standby, dan 5 menit setelahnya atau pukul 23:16 GMT atau pukul 6:16 pagi waktu Indonesia Barat, GMT ATC mengizinkan pilot untuk naik ke level 34.000 kaki, dan ternyata pada 4 menit setelahnya atau pukul 6:20 waktu Indonesia Barat pagi terdapat sudah hilang kontak atau terjadi pembicaraan yang terakhir di menit saat itu 6:20. Dan pada saat kejadian memang berdasarkan foto-foto banyak yang menunjukkan bahwa terjadi kumpulan awan cumulonimbus yang berada di puncak ketinggian 44.000 kaki, dan berikut akan kami tampilkan pernyataan spesifik mengenai hal itu daripada anggota tim investigasi KNKT Air Tata Lanang Galih. Itu menunjukkan memang relasi itu berawan tadi seperti yang disampaikan sampai pada ketinggian di bujur 109 itu sampai ketinggian 44.000 kaki. Jadi sangat kemungkinan memang menghindar pada cuaca. Awan itu luasnya seberapa kita belum tahu. Tapi daerah situ memang berawan, dan hingga topnya hingga 44.000 kaki. Pak, dari ketinggian Gilang? Ya, Edwin, jika ini adalah masih laporan awal dari hasil investigasi kecelakaan AirAsia, lalu kapan KNKT akan menyampaikan laporan akhir investigasinya sehingga sudah mendekati kesimpulan? Ya, memang sesuai dengan aturan internasional, pihak KNKT diharuskan memberikan laporan final atau laporan akhir, yaitu 12 bulan pasca kejadian berlangsung. Bila kita hitung 12 bulan berarti adalah tanggal 28 Desember 2015. Namun tadi pihak KNKT menyatakan bahwa mereka
menargetkan akan menyelesaikan laporan tersebut dalam waktu 7 sampai 8 bulan ke depan, dan perlu diketahui bahwa laporan tersebut juga nanti ada beberapa informasi akan dipublikasikan kepada masyarakat, dan ada beberapa informasi harus dijaga secara confidential karena memang sesuai dengan aturan memang harus dijaga kerahasiaannya. Dan KNKT juga nanti rencananya akan merilis laporan akhir atau laporan final tersebut dan mengunggahnya di website KNKT. Gilang. Ya baik Edwin, terima kasih untuk laporan Anda. Edwin Tintin melaporkan langsung dari kantor KNKT Jakarta.